Halo teman-teman, selamat datang di acara kita, The Leader Inside You. Nah, sebelum mulai, aku pengen kenalan dulu nih sama kalian. Tapi sebelum mulai boleh juga nih, mungkin kalian nyalain kamera juga, teman kita, biar nggak cuma kita yang nyalain kameranya. Oke. Kalau gitu mulai perkenalan dulu kali ya. Jadi kita panitia service learning yang datang dari Universitas Pelita Harapan Tangerang, dan sebelumnya aku pengen kenalin diri dulu. Nama aku Clarissa sebagai MC pada hari ini yang bakal nemenin kalian. Dan di sini aku sama teman aku yaitu. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Yovan. Dan juga kita bersama beberapa teman lain yang lumayan rame di sini. Boleh nih mulai dari Kakak Shanti kali ya. Halo semuanya, nama aku Shanti. Halo, namaku Bimo. Halo teman-teman, nama aku Calvin. Halo semuanya, nama aku Hansen. Lala belum kenalan nih kayaknya. Oh iya, halo semuanya, aku Priscilla. Halo, perkenalkan nama aku Daniel. Halo teman-teman, aku Hans. Salam kenal. Halo guys, nama saya Filbert. Salam kenal ya. Oke, udah nih kayaknya Kak Evan udah kenalan semua nih. Terus, jadi kita akan ada beberapa agenda hari ini. Apa aja tuh Kak Evan agenda kita? Di hari ini nanti kita bakalan ngadain sesi dari materi, penyampaian materinya. Terus habis itu ada games pastinya. Nanti gamesnya bakal berhadiah sih pastinya nih. Oh, oke. Gamesnya berhadiah. Terus kalau dengerin materinya dapat hadiah nggak, Kak? Kalau dengerin materinya ya, kalau dengerin materi pasti nanti dapat hadiah. Nanti pasti ada gitu. sesinya lagi. Oke deh. Kalau gitu mungkin kita langsung aja kali ya. Jadi abis ini bakal ada materi. Terus teman-teman boleh diperhatiin materinya ya, karena lumayan banget. Abis ini ada kuis berhadiah, dan hadiahnya itu berupa, apa tuh Kak Yavan? Hadiahnya ada uang tunai. Iya, betul sekali. Lumayan banget loh teman-teman buat yang mau jajan-jajan kan. Apalagi sekarang lagi pandemi di rumah terus. Oke, boleh nih Kak. Langsung ke PPT yang materi. Langsung panggilin aja kali ini yang bakal bawain materi kita. Iya, boleh untuk kakak Hans bisa langsung dijelasin materinya pada hari ini. Silakan kakak Hans. Oke, boleh nih. Halo semuanya, perkenalkan tadi aku udah kenalan ya, aku Hans. Nah, sekarang ini aku bakal jelasin materinya yaitu kepemimpinan. Silakan next slide. Oh ya, by the way, suaraku oke kan ya? Halo? Oke, Kak. Oke deh. Oke, jadi yang pertama pengertian. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu merupakan kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Ini merupakan sebuah skill yang ada di setiap manusia dan tentunya skill ini perlu dilatih ya. Lalu ada tujuan dari kepemimpinan ini adalah membantu memotivasi anggota-anggotanya. Biasanya ini terjadi di pekerjaan-pekerjaan kelompok. Next slide, please. Nah, selanjutnya itu apa sih arti menjadi seorang pemimpin? Pemimpin itu karena dia harus memimpin anggotanya, dia harus menjadi inspirasi bagi anggotanya. Dia harus menjadi panutan. Lalu pemimpin itu harus berusaha semaksimal mungkin agar pekerjaan di anggotanya di kelompoknya tersebut mencapai tujuan bersama. Next slide. Nah, sikap atau sifat apa aja sih yang harus dimiliki seorang pemimpin? Yang pertama itu jujur.
Jujur itu udah pasti ya, karena kan jujur itu berhubungan dengan kebenaran. Agar semuanya berjalan dengan lancar, maka semua itu harus benar kan. Nah, oleh karena itu, jujur itu harus yang utama dari semua sifat. Lalu selanjutnya adalah berkomunikasi dengan baik. Kenapa kita harus bisa berkomunikasi dengan baik? Itu alasannya cuma satu, agar pihak-pihak lain, mau itu anggota, mau itu lawan bicara klien kita atau siapapun itu, bisa dapat gitu loh ide-ide yang kita mau sampaikan tuh apa. Jadi jangan sampai kita miskomunikasi, malah misalnya kita ingin menyampaikan A, malah musuh lawan kita tuh, lawan bicara kita nangkepnya B gitu. Itu kan gak sinkron, lalu nanti bisa jadi menghambat gitu pekerjaan kita. Lalu selanjutnya adalah adil. Pemimpin itu nggak boleh membeda-bedakan. Ada suatu kelompok yang isinya ada keluarga, ada isinya misalnya pacar gitu, ada yang isinya anak, ada teman-temannya. Nah, itu pemimpin nggak boleh bedain. Mau itu dia pacar kayak mau anak kayak mau orang tua, mau mau temannya dia itu nggak boleh bedain. Mereka tuh sama-sama anggota dari kelompok tersebut. Jadi nggak boleh pilih kasih, oh ya udah kamu kerjainnya yang gampang aja, kamu kerjain yang berat aja. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus adil. Lalu selanjutnya adalah percaya diri. Percaya diri itu membantu anggota-anggota kelompoknya itu melihat bahwa, oh iya leadernya ini semangat nih. Jadi mereka secara psikologis itu, oh iya nih bisa nih pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan baik gitu. Dan mereka juga punya termotivasi gitu. Wah seneng pekerjaan mereka. Lalu berikutnya itu tenang. Tenang ini bukan berarti kita harus diam, harus menjadi pendiam. Itu bukan ya. Tenang ini dalam konteks adalah emosinya, emosi dalam diri kita itu kita nggak boleh tiba-tiba gugup, gelisah, terus pemikirannya jadi kacau itu nggak boleh. Makanya jadi pemimpin itu harus tenang. Kenapa? Karena pemimpin yang baik itu tuh harus bisa mengatasi masalah dalam kondisi apapun. Dan pasti kalau udah ada berkelompok itu kan ada masalahnya, ada tugas-tugas segala macam kan. Jadi ya pasti ada masalah. Itu tidak terhindarkan lah. Lalu membangun tim dengan baik. Nah, ini merupakan sebuah sifat yang harus dimiliki pemimpin karena kalau tim itu tidak ter terorganisir dengan baik, maka tim itu akan hancur dalam tanda kutip ya. Jadi ada satu orang yang misalnya dia kerjain semua, ada satu orang yang dia nggak kerjain apa-apa. Itu kan nggak terorganisir dengan baik tuh. Nah, dari situ pekerjaan yang dihasilkan pun akan buruk gitu. Selanjutnya adalah kreatif. Nah, kreatif ini nih merupakan salah satu sifat yang harus ditanam dari kita kecil ya. Jadi pemimpin itu harus bisa mencari solusi-solusi dari berbagai macam masalah yang dihadapi. Kreatif ini kan bisa dari kecil kita udah harus latih. Jadi kayak kita mesti bersosialisasi sama orang. Jangan kita main game di rumah aja gitu. Ya kalau pandemi ini jangan keluar juga ya. Kita bisa bersosialisasi ya untuk sekarang ini kita bisa lewat Facebook atau media online lah. Jangan keluar dulu guys. Ini bahaya guys. Lalu yang berikutnya adalah manajemen waktu yang baik. Seorang pemimpin itu tuh pasti mempunyai pekerjaan itu yang lebih banyak daripada karyawannya. Karena dia harus mengatur semua karyawannya dan juga dia juga harus mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, pemimpin itu harus bisa memanajemen waktu yang baik. Memanajemen waktu ini bukan hanya berhenti di dirinya, tapi juga dia harus bisa memanage waktu orang lain juga. Next slide. Next slide. Oke, selanjutnya adalah siapa sih pemimpin itu? Nah, pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki pandangan yang jelas dan bertanggung jawab untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka buat. Kebanyakan pemimpin itu kalau yang kita lihat sehari-hari itu paling gampang aja deh, presiden. Dia adalah pemimpin dari negara Republik Indonesia kita ini. Keputusan-keputusan yang diambil presiden pasti harus dapat dipertanggungjawabkan dan setiap keputusan itu pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung.
contoh berikutnya adalah ketua kelas. Ketua kelas itu yang contoh paling dekat dengan kita ya. Dia memimpin kelas tersebut, lalu dia misal ada guru masuk, dia beri salam apa segala macam. Nah, itu juga merupakan seorang pemimpin gitu. Oke, next slide. Nah, selanjutnya ini adalah bos versus leader atau pemimpin. Apa sih bedanya bos sama pemimpin? Kalau kita lihat itu kan ada beberapa bilang pemimpin perusahaan A, perusahaan B. Nah, itu kita harus bisa bedain mana yang bos, mana yang leader. Nah, bos itu biasanya dia tidak Kak Hans, ini ya. kayak gambarnya banyak yang menarik nih ya, Kak. Oh iya. Ini Coba mungkin teman-teman kita ini ada yang mau mencoba mengartikan gitu dari gambar-gambar ini gitu kali ya. Oh, boleh silahkan. Coba nih teman-teman, ada yang mau coba on mic gitu. Bisa Kak, aku. Oke, Ya, coba deh. kamu coba boleh sebut namanya dulu, kenalin Aku gitu. Revanya. Oh Aku iya. pengen artiin coba yang gambar ketiga. Yang gambar ketiga tuh kalau perbedaan bos versus leader tuh, bos tuh dia memerintah tanpa mau ikut bekerja gitu. Maksudnya nggak mau merasakan susahnya dan seberapa kerasnya bawahan dia bekerja. Kalau leader, dia tuh sama-sama ikut bekerja, tetapi dalam dirinya dia kayak menyamaratakan semuanya gitu. Oke, itu tadi siapa namanya? Revanya ya? Oh, oke, itu arti yang bagus ya. Kayak itu benar yang gambar ketiga itu memang artinya demikian. Bos itu tidak ikut campur sama urusan anggotanya dan dia juga tidak merasakan susahnya. Dan leader itu sebaliknya bos tadi. Mungkin untuk yang lain ada yang mau mentranslate atau mengartikan gambarnya? Halo? Ya tadi ada siapa yang memberi contoh kepada yang lain seperti yang tadi saya bilang. Lalu yang terakhir itu kita harus menjadi inspirasi orang lain. Ada orang yang udah nggak tahu nih gimana caranya, udah bener-bener mentok, udah lelah, udah pokoknya pengen berhenti aja gitu. Nah, kita harus sebagai leader kita tuh harus bisa menginspirasi orang itu. Jadi kayak kita ajak ngobrol, kita tanya apa masalahnya. Kalau leadernya bisa bantu gitu. Dan skill kreatif tadi kita harus pakai juga ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Baik, ini sekarang 3 topik terakhir ya, nggak apa-apa. Oke, jadi 3 topik ini berupa pertanyaan. Yang pertama itu memimpin atau dipimpin. Jadi jawaban singkatnya bebas. Jika kalian ingin dipimpin, nggak apa-apa. Jika kalian ingin memimpin, juga nggak apa-apa. Tapi intinya satu, jika kalian ingin dipimpin, kalian kan harus mendengarkan apa yang ketua katakan. Harus taat dan patuh kepada dia. Itu emang pekerjaan kalian gitu. Tapi bukan artinya kalian harus diam dengar apa yang dia harus ngomongin tanpa kritik. No, kalian punya hak untuk berbicara. Jika kalian ada yang nggak setuju, silakan ngomong, silakan kasih saran. Itu di mana mereka yang dipimpin, maafkan, itu di mana mereka, seorang pemimpin, mereka nggak boleh kayak, aduh dikasih saran, dia kayak diam aja, lu siapa, kamu dengar aku ketua, jangan, nggak boleh gitu, itu nggak bagus, dengar. Sebagai pemimpin, kalian harus bersifat open-minded, pikiran kalian harus terbuka menerima saran mereka, biar kalian bisa mengembangkan diri sendiri juga. Jadi intinya, meskipun kalian ingin memimpin atau dipimpin, jika kalian ingin dalam satu kelompok, intinya harus saling bekerja sama biar dapat mencapai suatu tujuan. Next slide. Baik, ini yang ke-8. Perlukah menjadi pemimpin? Maksud pertanyaannya begini, perlukah menjadi pemimpin? Maksudnya kayak perlu jadi ketua kelas nggak? Untuk memiliki sifat kepemimpinan? Jawaban singkatnya nggak perlu. Ada yang tahu gambar itu? Justice League, Superman, Batman, Wonder Woman? Yes?
Of course. Jadi kalau kalian lihat dari gambar itu, bisa dilihat kalau ketuanya itu Superman. Itu ya memang dari situnya. Superman itu ketua dari anggota kelompok ini. Dia kan paling kuat, paling gagah, paling ganteng gitu ya. Paling inspirasi gitu. Kayak misalnya ada kecoa di kamar tuh. Superman tolong saya. Ya, ditonjok kecoanya mati tuh. Wah. Semua orang langsung hora-hora. Weh, Superman berani. Saya suka sama dia. Jadi kalau gitu, Batman, Wonder Woman kayak gimana? Anggota biasa. Jadi kayak dengerin apa yang Superman katakan langsung lakukan. Ya, mereka anggota. Tetapi bukan artinya mereka tidak memiliki kepemimpinan. Meskipun mereka anggota, mereka juga memiliki kepemimpinan untuk membantu sesama, untuk memanage anggota-anggotanya dalam mencapai tujuan grup mereka. Next. Maaf, oke, baik. Oke, ini yang bagian terakhir. Apakah tantangan dalam kepemimpinan? Sedikit life lesson dalam hidup, keluarga, sekolah, dan dimanapun pekerjaan juga, nggak ada yang namanya semua itu mudah. Pasti ada kesusahan. Atau enggak bisa dibilang tantangan lah ya. Begitu juga dengan kepemimpinan. Jadi ini pertanyaan lebih kepada mereka yang jadi ingin pemimpin. Oke, jadi apa tantangannya? Apa saja tantangannya? Jadi kalian bisa tanya orang lain, mereka tahu masih banyak tantangannya. Tetapi menurut kita ada 2 tantangan yang penting untuk diperhatikan. Pertama, perbedaan pendapat. Kalian bisa lihat di bawah tuh ada Captain America, ada Iron Man. Tuh mereka berdua punya tuh saling tatap muka-muka tuh, kayak sebenarnya mereka tuh dalam satu kelompok yang sama. Cuman mereka punya cara yang berbeda. Sama halnya kayak di tugas sekolah kalian. Kalau misalkan kalian disuruh bikin kelompok, kan ada ketua kelompok tuh. Nah, misalnya ketua kelompoknya suruh kerjain ini dengan cara A, tetapi kalian ingin mengerjakannya dengan cara B. Tuh, perbedaan pendapat tuh, langsung perselisihan, langsung kayak, aduh, mau gimana nih? Itu nggak apa-apa. Pasti setiap kelompok di kerja atau dimanapun pasti ada perbedaan pendapat. Tetapi, ingat satu kunci solusi untuk menyelesaikan masalah ini, komunikasi. Kalian bisa ngobrol, bisa diskusi, saling tukar pendapat. Yang intinya saling mendengarkan dan memperhatikan lah. Jika kalian melakukan itu, pada akhirnya kalian akan menemukan solusi yang tepat dalam menentukan keputusan yang benar. Selanjutnya yang kedua, membangun moral atau memberikan inspirasi kepada anggota. Biasa kan kalau seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Hansen, seorang pemimpin tuh harus bisa menginspirasikan anggota-anggotanya kan. Yes, contohnya gini deh, di film-film, di TV itu kan biasa kayak seorang pemimpin kasih pidato panjang-panjang gitu kan untuk menyemangati anggotanya. Yes. Tetapi itu salah satu cara, tapi bukan satu-satunya. Kalian boleh menyemangati anggota kalian dengan cara yang banyak. Contohnya ngobrol dengan mereka, ketawa-ketawa, canda-candaan, atau enggak kasih saran mereka, atau membantu mereka yang kesusahan. Itu pemimpin, yes. Jadi, dari 2 tantangan ini kan beda tuh. Satu perbedaan pendapat, satu bangun moral. Tapi solusinya satu, sama. Berkomunikasi. Saling berperhatian kepada anggota. Mengembangkan apa yang mereka sudah ada, daripada menjatuhkan mereka. Itulah seorang pemimpin. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, thank you buat Kak Han sama Kak Filbert yang udah menjelaskan beberapa hal. Nih, tadi kan aku udah sempat ungkit nih, kita bakal ada kuis berhadiah. Tapi tenang guys, jadi kita bakal, kalau waktunya cukup, kita bakal ada 2 cara buat dapetin hadiahnya. Tapi ini yang pertama, dan aku harapin kalian dengerin bener-bener ya, supaya bisa jawab mini kuis kita. Coba aku mau tes dulu nih, partner aku, Kak Yovan, udah balik belum ya? Udah dong. Oh, udah. Oke. Berarti langsung aja kali ya, Kak. Bentar, Kak. Aku pengen jelasin teknisnya dulu. Jadi gini ya, teman-teman. Teman-teman masih ada di sini nggak ya? Boleh kasih reaction maybe? Atau
Oh, ada. Oke. Nah, jadi kita bakal sediain 4 pertanyaan gitu. Dan ini sistemnya bakal cepet-cepetan. Kalian bisa mungkin ketik di chat atau raise hand kah? Lebih gampang yang mana? Raise hand aja kali, Kak. Oke, raise hand. Kalau gitu aku minta tolong deh buat Kak Yovan bantuin aku liatin yang raise hand siapa duluan paling cepet ya. Iya, boleh nanti dilihatin. Oke, jadi gini. Jadi nanti salah satu dari kita bakal bacain dulu pertanyaannya, terus kita hitung 1, 2, 3, terus yang paling cepet raise hand-nya itu kalian boleh langsung on mic, terus kasih tahu jawabannya ke kita. Dan kalau jawabannya benar, kalian bakal dapat hadiahnya nih. Hadiahnya uang tunai. Oke, boleh nih Kak Yovan dibaca pertanyaan pertamanya. Tuh, siap-siap ya guys. Oke, semuanya siap-siap ya. Pertanyaan yang pertama itu ada mengapa jujur adalah sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin? Oke, belum. Feli sama Alicia bentar. Kita kan belum hitung 1, 2, 3 nih. Kayak semangat banget nih. Boleh diturunin dulu tangannya. Boleh ya. Coba Kak Yovan hitung 1, 2, 3. Aku liatin. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, yang muncul duluan tadi itu Alicia. Alicia boleh langsung on mic. Karena jujur itu sangat penting bagi kita untuk sebagai seorang pemimpin. Nah, kenapa tuh? Boleh lebih dijelasin alasannya. Kenapa jujur penting buat seorang pemimpin? Karena kejujuran itu sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi untuk orang-orang tertentu yang suka berbohong, itu sangat sulit untuk melakukan hal kejujuran. Oke, terus kenapa apa perlunya sih si pemimpin ini, kenapa dia butuh kejujuran gitu? Apa yang membedakan kenapa pemimpin harus punya kejujuran dibandingin orang-orang lain gitu? Emang kejujuran sulit, benar banget gitu. Karena untuk mencontoh para bawahannya untuk melakukan hal baik, yaitu kejujuran. Oke, berarti biar untuk dapat memberikan contoh ya. Benarkah? Alicia? Iya. Benarkah untuk memberikan contoh? Iya, benar. Oke deh. Kak Yovan, bener nggak nih Kak Yovan? Oh, sih kayaknya jawabannya bener banget sih itu. Bener ya? Aduh, oke deh. Selamat, kamu mendapatkan hadiahnya yang nanti bakal kita umumin ya. Ke panitia Kakak Bimo jangan lupa dicatat ya, Kak. Oke. Oke, kalau gitu aku sekarang mau bacain pertanyaan kedua. Kak Yovan nanti bantuin lihat ya setelah aku hitung ya. Jangan lupa ya, guys. Oke, pertanyaan kedua ini mungkin agak lebih susah. Jadi, misalnya nih, kalian jadi seorang pemimpin. Nah, terus ternyata yang kalian pimpin ini atau bawahan kalian ini, mereka nggak menyelesaikan tugas yang kamu berikan. Mungkin molor dari deadline, ataupun intinya tugas yang seharusnya selesai pada hari itu tidak selesai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kamu menyikapinya sebagai seorang pemimpin yang baik dan benar. Aku hitung ya. 1, 2. Masih 2 nih. 1, 2, 3. Oke, Clara ya? Ini Clara cepet banget sih. Pak. Oke. Kalau kita menjadi pemimpin tuh, kalau ada orang seperti itu, kita harus menegurnya dengan baik dan menceramahinya agar orang tersebut tidak melakukan hal itu lagi. Oke, terus lalu kan yang kamu pimpin ini istilahnya mereka sudah melakukan kesalahan nih. Terus apa upaya kamu sebagai pemimpin untuk menutupi kesalahan orang yang kamu pimpin ini? Mengajarinya agar tidak berbuat lagi. Ada lagi mungkin? Sudah, Kak. Sudah, oke. Jadi Kak Yovan, bener nggak nih Kak Yovan? Waduh, ini sih jawabannya kayaknya sih bakalan bener lagi sih ini.
Aduh, bener banget tuh. Tapi aku pengen tambahin beberapa hal bener banget yang kayak Clara. Kenapa kesalahannya ditutup? Revanya mungkin mau ngomong. Oke, aku beresin ngomong dulu ya. Bener banget. Kalau sebagai pemimpin tuh kita harus memberitahu kalau yang kita pimpin ini salah gitu. Tapi sebagai pemimpin juga, kita juga harus membantu dia untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Jadi misalnya, ketika umumnya nih aku kasih gambaran ya, misal kalau kalian udah kuliah atau nanti SMA nanti, kalian bakal ikut banyak kepanitiaan, mungkin untuk suatu acara gitu. Dan ada yang namanya koordinator. Dan koordinator itu biasanya akan memimpin anak-anaknya. Dan biasanya kalau anak-anaknya melakukan kesalahan, koordinatornya ini pun harus turut membantu anaknya untuk dapat menyelesaikan kesalahan yang udah dibuat gitu. Jadi untuk Revanya, mungkin Revanya ada tanya nih ke aku, Kak, kenapa kesalahannya ditutupi? Jadi sebenarnya kesalahannya itu nggak ditutupi. Cuman peran dari pemimpin sendiri itu, dia juga harus bisa membantu anaknya untuk dapat bukan menebus ya, lebih kayak yang biar tahu salahnya tuh di mana, terus sama-sama diperbaiki kesalahannya gitu. Untuk Revanya, apakah udah cukup menjawab? Udah, Kak. Oke, thank you ya pertanyaannya. Lanjut nih, pertanyaan ketiga, Kak Yovan, silahkan. Oke, kita Oh ya, lanjut ke teman-teman, pertanyaan ketiga bentar nanti. nih Kak Yovan, aku mau ngomongin dulu. Kalau yang udah jawab, nggak boleh resen lagi ya, kita kasih kesempatan ke yang lain. Jadi yang belum dapat kesempatan, ini kesempatan kalian. Oke, silahkan Kak Yovan. Oke, tadi kan ada Clara dan nanya tuh, katanya yang udah jawab boleh jawab lagi nggak? Nah, tadi kan udah barusan dijawab sama Kak Clarissa tuh, jadi nggak boleh. Jadi mesti gantian ke kawan, oke? Nah, jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang ketiga. Siap-siap nih dengerin. Jika kalian menjadi seorang pemimpin, apa 3 sifat yang menurut kalian sangat diperlukan bagi kalian untuk dapat menjadi pemimpin yang baik dan benar? Oke, dihitung ya. Coba bantuin ya Kak Clarissa diliatin yang mana dulu yang Oke, paling udah cepat. siap nih. Oke, kita hitung aja nih. 1, 2, 3. Oke, Alicia udah jawab, berarti Feli yang kedua paling cepat. Tiga sifat ya, Kak? Ya, benar. Bentar. Kak, ini Feli belum kan ya, Kak Bimo? Feli udah jawab belum kamu? Belum. Belum. Oke deh, berarti emang kesempatan kamu nih. Boleh. 3 sifat. 3 sifatnya, yang pertama harus jujur, tegas, disiplin, dan mempunyai wibawa. Oke, boleh nggak dijelasin dikit kenapa menurut kamu itu penting gitu? Feli. Yang pertama jujur, karena jujur itu kunci kepercayaan orang yang lain kepada kita. Terus tegas itu supaya agar orang mengerti, menghormati kita sebagai pemimpin. Terus yang ketiga disiplin agar orang yang maksudnya kayak anggota kita mengikuti contoh-contoh yang baik, waktu dan yang lain. Kalau wibawa, karena kita mempunyai keeleganan dan yang lain. Oke nih, oke, thank you Feli. Kak Yovan, bener nggak nih? Ya pasti sih tuh jawabannya kan ini benar. Tapi ini jawabannya tuh wah kayak ini banget sih apa tuh namanya kayak tepat banget jeli banget. Gitu ya. Iya benar. Emang berarti dari tadi diperhatiin. Aku mau tambahin dikit apa ya tadi. Ini paling emang bener banget nih kita harus tegas. Soalnya kalau nggak tegas kan pasti orang jadi kurang gimana ya, kayak kurang memperhatikan gitu. Nah tapi kita juga nggak boleh salah kaprah tegas dan galak gitu. Tegas dan galak itu beda ya guys. Oke, Feli bener ya. Jadi nanti hadiahnya juga akan di akhir diberikan. Terus berarti tinggal satu soal terakhir nih Kak Yovan. Ini boleh nih. Yang belum, ini kesempatan kalian.
Oke, jadi soalnya adalah sebentar, ada kesalahan teknis. Oke, jadi ini pertanyaannya pertanyaan bonus, jadi nggak gitu susah. Jadi pertanyaannya adalah, misalnya nih, kalian menjadi seorang pemimpin, terus 2 dari anggota kalian ini ada yang berantem nih. Apa yang akan kalian lakukan sebagai seorang pemimpin? Itu pertanyaannya. Nah, berarti ini kesempatannya boleh dijawab dari 3, 2, 1. Oke, karena Alicia udah jawab tadi, jadi kesempatannya buat Revanya nih. Revanya boleh on cam, on mic, sorry. Tadi pertanyaannya ada anggota yang berantem ya kayak berbeda pendapat lah ya. Kalau aku akan mau tanya, ini jawabannya terserah kita kan ya, universal kan ya? Iya, universal betul. Oke. Kalau aku jadi pemimpinnya, yang pasti aku akan meredakan amarahnya itu sendiri. Terus habis itu jika itu di jam bekerja, aku akan misalnya memanggil beberapa anggota yang lainnya untuk menemani si 2 yang berantem tadi, karena yang pasti mereka butuh ditenangin dulu amarahnya. Terus habis itu setelah udah tenang, jadi kita bagi 2 kelompok. Misalnya ini menurut yang satu, menurut orang A, dia apa yang membuat dia marah. Terus habis itu nanti ada satu lagi yang di kelompok B, dia nanya ke orang B, apa yang membuat dia marah. Nah, nanti kalau misalnya udah sama-sama mereka jelasin, nanti barulah kita pertemukan mereka berdua. Jadi nanti kita selesain bareng-bareng. Terus habis itu kalau misalnya udah ketemu nih apa yang harus mereka perbaiki lagi, ya tetap mereka harus meminta maaf dulu. Mereka harus janji mereka nggak akan ngulangin itu lagi, karena itu juga bisa berdampak buruk buat mereka, karena kan bisa ngeganggu jam kerja mereka, bisa ngeganggu orang lain di sekitar dia, kayak misalnya ada meja-mejanya berapa per baris, misalnya ada yang terganggu gitu. Dan juga mereka harus sama-sama mengakui kesalahannya, Kak. Menurutku sih gitu. Oke, bener banget. Aku bahkan nggak usah tanya ke Kak Yovan lagi nih kalau ini jawabannya. Aku mau tanya nih, Revanya nih SMP bukan ya? SMP, Kak, kelas 3. Waduh, tapi kok lahirnya udah kayak... I see. Aku anak kuliah kayaknya kalah nih. Oke, bener banget kata Revanya. Tapi aku juga mau tambahin kalau itu nggak cuman di dunia kerja. Aku tahu kamu mengibaratkan dunia kerja, tapi kayak di sekolah, ketika kamu jadi ketua kelas dan lain-lain, itu juga bisa banget, dan tentunya pas kuliah itu bakal kepake banget. Jadi Revanya benar, selamat buat 4 orang yang udah berhasil dapetin hadiah dari Fun Mini Quiz. Ya? Boleh kasih pendapat nggak? Oh, boleh banget. Kalau menurut saya, kalau dari saya akan kasih sanksi pada orang itu berupa pengurangan gaji atau memberi surat peringatan atau SP. Karena berantem itu menyita waktu juga. Kan ada pepatah katanya waktu itu adalah uang. Jadi berantem itu sama aja membuang-buang duit. Jadi karena itu harus profesional terhadap pekerjaan kita atau kita itu berapa di dunia kerja. Oke, buat Feli berarti kamu kayak ingin menekankan ketegasan gitu ya. Dan aku cuma bilang kalau memang sebagai pemimpin itu terkadang dibutuhkan. Cuma sebelum itu kita harus lihat lagi nih lebih dalam sebenarnya apa sih alasannya. Karena memang betul tuh kayak mungkin
membuang waktu, membuang uang, tapi kita harus lagi sebenarnya posisi kita sebagai pemimpin itu juga memang harus memastikan kalau bawahan kita ataupun orang yang kita pimpin ini dapat bekerja lebih baik gitu. Jadi nggak boleh mikir cuman jangka pendek untuk sekarang ya, tapi untuk kedepannya juga gimana sih cara mereka berdua ini yang berantem ini biar bisa bekerja lebih baik lagi gitu. Tapi memang dalam case tertentu yang seperti Feli itu betul harus dilaksanakan kalau memang sudah parah gitu. Thank you Feli buat sarannya. Aku kaget nih kayak Van ada yang mau langsung ngomong gitu kan. Iya bener. Dari soalnya kemarin-kemarin nggak expect kayak gini sih sebenarnya. Tiba-tiba kan? ada yang mau menurutnya sendiri gitu. Oke deh, kalau gitu sesi kali ini udah habis. Terus sekarang kita mau main. Sebentar teman-teman. Ada yang mau main kah? Ini mainnya kalau yang menang dapat hadiah juga. Ini mainnya bukan main mikir, kita mainnya kayak, mungkin kalian pernah main It Bulaga nggak ya? Enggak. Kayak yang enggak, mungkin Kak Shanti nih, halo Pernah Kak dulu Shanti. di sekolahan, cuman main sama teman-teman aja. Nah, kita sekarang mainnya di sini, guys. Di sini tempatnya. Kak Shanti. Iya nih, halo semua. Jadi, kita mau main nih, guys. Untuk menghibur kita semua. Asik. Oke, sebelumnya nih, jadi kita bakal, kalian, para peserta, bakal dibagi menjadi 3 kelompok yang berisikan 2 orang. Nah, sebentar nih, aku lagi cek dulu orang-orangnya. Oke nih, jadi aku bakal bilangin ya, pertama-tama dulu nih, aku bakal bilangin kelompoknya. Kelompok pertama ada Alicia, Saskia, dan Clara Agnesia. Ada nggak orang-orangnya? Kalau misalnya ada, boleh kasih reaction ya. Oke, ada. Wow. Habis itu selanjutnya, kelompok 2 ada Feli dan Revanya. Oh, mau login dulu. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, kelompok 2 ada Feli dan Revanya HS. Apakah ada orang-orangnya? Kalau misalnya ada, boleh dikasih reaction ya. Ada, Kak. Oke. Apa ada teman-teman yang belum aku panggil namanya? Iya, aku rasa udah juga semuanya. Karena Clara lagi login lagi, jadi kita mulai dari kelompok 2 dulu ya. Oh, sebelum mulai nih, aku harus bacain dulu peraturannya. Boleh di next, Kak? PPT-nya? Iya, sama yang kayak tadi Kak Clarissa bilang, ini mainnya tuh kayak It Bulaga. Jadi aku bacain dulu ya peraturannya. Peraturan pertama, PIC permainan, yaitu aku, akan memberikan peserta ke dalam beberapa kelompok, yang tadi aku udah umumkan juga. Yang kedua, pada satu kelompok akan terdapat satu orang yang berperan sebagai pengoreksi, dan sisanya adalah penebak. Yang ketiga, PIC permainan akan mengirimkan kata-kata untuk ditebak kepada para pengoreksi melalui private chat Zoom. Yang keempat, para penebak dapat memulai menebak kata ketika PIC permainan sudah mengatakan mulai. Kelima, pengoreksi hanya dapat menjawab benar, salah, atau bisa jadi. Keenam, para penebak dapat mengatakan pass jika sudah menyerah dan akan memulai menebak kata selanjutnya secara langsung. Yang ketujuh, total waktu permainan untuk setiap kelompok adalah 2 menit. Yang kedelapan, terdapat 3 kategori kata yang akan diberikan. Itu barang di sekolah, makanan, dan profesi. Yang kesembilan, dan yang terakhir, setiap kelompok yang berhasil menebak satu kata akan mendapatkan 1 poin. Nah, yang harus diingat nih guys adalah kategorinya. Biar kalian nebaknya juga makin gampang.
Apa di sini ada pertanyaan? Iya. Nggak ada nih Kak kayaknya. Tapi biar nggak bingung, pengoreksi. Oh oke. Oh iya oke. Terima kasih buat Oh iya, ralatnya terima nih. kasih. Udah dibilang. Kita paling ini dulu kali ya dari panitia kita simulin dulu nih biar kalian tuh bisa tahu ceritanya tuh mainnya tuh gimana. Boleh nggak Kak Shanti? Oh boleh banget, boleh banget. Ya boleh nih Kak Yovan dipanggilin dong teman-teman panit yang bakal simulin gamenya. Oke. Mohon untuk kakak Daniel, kakak Lala, sama kakak Hansen. Boleh Kakak dong? Bimo juga Kak. Jangan Oh ketinggalan iya, dong. kakak Bimo juga. Kakak Priscilla jadi pengoreksi ya Kak? Halo. Oh, Halo. Ya, ada suaranya. Kakak Priscilla udah siap? oke, siap. Kakak penebaknya udah siap nih belum? Kak Bimo, Kak Farhan, Kak Daniel Halo. sama Kak Nana. Oke, boleh nih Kak Shanti langsung aja. Oke, kita langsung aja ya. Pertama, aku bakal kirim dulu ya kata-katanya ke Kak Priscilla sebagai pengoreksi. Udah dapat ya, Kak? Halo, Kak Priscilla udah dapat belum kata-katanya? Udah dapet. Oke, boleh langsung dikasih aba-aba Kak Shanti. Oke, langsung kita mulai aja ya. 1, 2, 3, mulai. Barang di sekolah? Salah. Makanan? Benar. Makanan ya? Benar. Nasi? Salah. Makanan? Benar. Mie kali? Bisa jadi. Mie goreng? Benar. Kata kedua. Barang di sekolah? Bukan. Makanan? Salah. Barang di sekolah? Iya. Meja? Salah. Aduh, susah banget. Aku pas aja deh. Ada kata ketiga. Profesi? Salah. Makanan? Salah. Barang di sekolah? Benar. Penghapus? Benar. Wah. Iya, waktunya udah habis. Pas banget nih. Iya, dan... Oh, jadi gitu ya mainnya Kak ya. Kira-kira teman-teman udah ngerti belum nih? Boleh di chat atau nggak kasih reaction juga nih? Harusnya sih udah mengerti dengan Nanti sangat kakak baik. kirim Ya. ke yang memperagakan ya? Nah iya, itu aku mau tanya dulu nih. Buat kelompok, tanya dulu kali ya Kak Shanti ya, siapa yang jadi pengoreksi. Ya nih. Jadi buat... Aku tanya ya, untuk kelompok 2 nih, untuk Feli sama Revanya. Kira-kira dari kalian siapa yang mau jadi pengoreksinya? Aku dong Kak, pasti. Oh oke. Kamu semangat banget ya. Semangat banget nih, suka banget nih. Begitu, boleh siap-siap dulu ya. Udah siap belum nih dua-duanya? Feli bisa on mic kah? Soalnya tanyanya harus on mic biar cepat. Iya nih. Ingat ya guys, waktu Ada itu Kak.
Ya, Oke, berarti boleh nih Revanya juga siap-siap on mic ya. Bentar lagi dikirim sama Kak Shanti. iya. Oh, ada yang tanya. Tanya apa nih? Iya, tebak-tebakannya melalui kata-kata. Mungkin Clara kan masih nungguin ini kan, kelompoknya Revanya sama Feli ya. Jadi Clara boleh liatin dulu nih cara Feli sama Revanya main. Udah ada yang timerin belum, Kak? Kalau belum aku timerin nih. Oh, boleh, Kak. Oke, aku timerin ya. Mulai dari nebak. Kayak boleh langsung mulai aja. Oke. Aku udah kirim kata-katanya, udah terima belum Revanya? Udah Kak, astaga banyak banget. Itu di antara itu harus ditebak semua. Enggak. Enggak. Oke. Iya, harus Ayo, Vel, tebak. mulai Vel. Oke ya, aku hitung mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3, mulai. Ingat loh, Feli harus menebak dengan kata-kata. Jadi boleh Di on mic dinyalain aja, on semua. mic. Waktunya berjalan loh ya guys. Jangan mau kalah. Ayo guys, 2 semangat. menit loh guys. Lumayan nih hadiahnya. Nggak ada ciri-cirinya ya, Kak? Oke, aku pause dulu ya. Boleh nih Kak Shanti, lanjut kasih tahu Ya, dulu. jadi aku ingetin lagi ya, itu kategorinya adalah barang di sekolah, makanan, dan profesi. Jadi kata-kata yang bakalan dikasih itu hanya mengenai Satu, ya. ya mengenai dari salah satu kategori itu. Jadi nggak akan aneh-aneh dari atau yang di luar kategori itu. Gitu. Jadi kalian bisa mikirin mungkin barang di sekolah apa, makanan apa, atau profesi apa gitu. Aku kasih hint nih ya. Tadi kan makanya kakak panitnya ada tanya dulu nih, apakah itu profesi, makanan, atau barang di sekolah gitu. Jadi mungkin kalian boleh ikutin juga gitu. Apakah udah siap nih Feli yang nebak? Kayaknya Revanya udah siap banget soalnya. Udah semangat banget nih. Gimana nih Feli? Apa masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada, Kak. Oke, Shanti Langsung boleh. tuker pertanyaan aja, Vel. Wah, nggak sabar banget, udah semangat banget nih, Vel. Oke deh, langsung bisa kita mulai aja? Langsung tebak aja ya, nanti timernya aku mulai. Oke, mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Barang di sekolah? Profesi? Iya. Profesi? Guru? Bisa jadi. Guru? Dosen? Bukan. Guru? Tidak. Dosen. Kedengeran loh. Guru? Bukan. Dosen? Bukan. Kepala sekolah? Bukan. OB? Bukan. Dokter? Bukan. Kalau susah boleh dipas ya, jangan lupa. Makanan? Bukan. Barang di sekolah? Bisa jadi. Pensil? Oke. Benar. 1. Oke, boleh langsung lanjut ke yang selanjutnya ya. Lanjut, Vel. Profesi? Salah. Makanan? Bisa jadi. Bakso? Salah. Nasi goreng? Salah. Telur dadar? Salah. Indomie? Salah. Permen? Salah. Mie ayam? Salah. Kue? Boleh dipas loh ya guys, jangan lupa. Salah. Roti? Salah.
20 detik lagi. Udah terlalu Ayam. jauh. Salah. Iya makanan kan? Bisa jadi. Cupcake. Roti, Salah. roti. Kue. Salah. Salah. Mie ayam. Salah. Nasi. Salah. Nasi. Salah. Oke, sayang sekali guys, waktunya habis. Oke, wah itu tebak-tebakannya bikin aku lapar tuh yang terakhir. Aduh, makanan semua tuh. Kalian berhasil menjawab satu nih. Jadi apakah kalian menang atau tidak tergantung nanti kelompok 2 yang jawab. Mungkin kelompok 2 Clara sama Alicia. Mungkin Clara ada pertanyaan nih, Kak, kalau misalnya aku jadi pengoreksi, nah chatnya itu aku kirim ke Alicia ya. Jangan Oh, nggak boleh. Harus Jangan jujur dong, ya. nanti Jangan menang dong. langsung itu, auto menang. Kan kalian kan tadi Revanya sama siapa namanya? Sama Feli aja semangat banget nebaknya. Jadi kita tetap harus jujur ya. Jadi nanti kalau misalnya, ya betul, kategorinya antara apa tadi ya? Apa Kak Shanti? Barang di sekolah, makanan, dan profesi. Jadi ini siapa tebak-tebakannya yang berdasarkan tuh. Ya boleh Kak. Iya nih, jadi dari Clara sama Alicia, kira-kira siapa yang jadi penebaknya? Pengoreksinya. Aku sih terserah aja. Kamu siapa tuh aku, nih? Kak? Tadi sama-sama tuh ngomongnya. Boleh ngobrol di sini nggak apa-apa kok. Iya. Dua-duanya sekalian. Clara aja nggak apa-apa kok. Oke, Clara. Oke, aku chat kamu ya kata-katanya. Udah sampai belum ya? Udah diterima belum kata-katanya? Bentar Kak, dicatat dulu. Oke, boleh. Kalau udah siap boleh bilang aja ya, biar aku langsung mulai countdown-nya. Gimana? Udah siap belum? Udah. Udah ya? Oke. Kita mulai aja ya, Kak. Clarissa. Udah mulai belum timer? Udah siap belum timernya? Udah, Kak. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3, mulai. Di sekolah. Salah. Makanan. Salah. Profesi. Iya. Ketua. Salah. Kepala sekolah. Salah. Guru. Salah. Dokter. Salah. Perawat. Salah. Direktur. Salah. Apa namanya? Supir. Salah. Murid. Koki. Salah. Apaan ya? Dosen. Salah. Boleh dipas ya, jangan lupa udah kurang dari 1 menit nih. Pas. Soal selanjutnya, Kak. Di sekolah. Enggak. Salah. Makanan. Salah. Profesi. Ya. Benar. OB. Salah.
30 detik. Dosen, Salah. koki, Salah. pelayan, Salah. supir, Salah. direktur, Salah. 5 wakil kepala detik. sekolah, Salah. Oke, sayang banget nih teman-teman, waktunya udah habis. Aduh, sayang banget nih. Ada Sedih yang banget nih. iya, ada yang bener nih tebakannya. Aduh. Oh, kalian lagi ujian nih ya sekarang? Katanya, kata Revanya nih, Kak Shanti nih, lagi ujian, kapan lagi Untuk kelas 9 dihibur? ya. Udah mau Ya, lagi. lumayan lah kita menjadi profesi penghibur untuk sementara ya, Kak Shanti ya. Terima kasih. Gitu. Kita jadi badut untuk sore ini. Oke. Oke nih, mungkin partner MC aku udah hilang nih lama, Kak Yovan. Iya. Enggak hilang, tenang aja. Oke, Kak Shanti, thank you ya udah temenin aku. Kita balik ke Kak Yovan. Thank you, MC. Iya nih, jadi kan tadi udah udah nebak-nebak, udah dapat dari kuis. Jadi abis ini kita bakalan ngadain ini nih, apa tuh ngumumin siapa aja nih yang pemenangnya coba nih. Gimana Kak Clarissa? Kenapa? Maafkan saya agak spaced out. Jadi kita abis ini ngapain? Ngumumin pemenang? Oh iya, ngomongin pemenang Iya. nih. Sebenarnya udah tahu sih ya. Tadi kan ada pemenang. Jadi pemenang ini juga tadi yang berhasil jawab pertanyaan ya. Jadi, oke, kita udah punya list nih ya, siapa aja yang menang nih. Tapi sebelum itu aku pengen kasih tahu dulu. Jadi sebenarnya uang tunai yang jadi hadiah kita tuh berapa sih gitu. Jadi kalau misalnya kalian memenangkan game yang tadi, untuk kelompok yang memenangkan game tadi, kalian satu kelompok itu akan mendapatkan berapa Kak Yovan? 100.000. Oh iya, benar banget. Berarti setiap pesertanya dapat 50.000 ya Kak ya buat yang menang itu. Iya dong, harus berbagi pastinya. Nah, betul. Terus yang ini Kak, yang buat yang berhasil jawab per orang nih dapat berapa nih? Yang Waduh, tadi yang 4 pertanyaan ya. Iya, yang kuis tadi. Oke, kalau yang kuis tadi itu berapa? Ayo, coba tebak. 1 juta. Kebanyakan dong, kalau itu ini bukan kuis di TV. 500.000. Aduh, 50 Kak. Udah susah ya. Yakin nih 50 300. doang nih. 100, 150, 300.000, 300.000. iPhone Itu, 11. itu utang atau apa? Waduh, banyak banget yang nebaknya nih sampai iPhone ini. Tapi tebakan kalian salah semua. Tenang aja, salah semua. Tapi Jadi- nggak miris kok guys. Jadi Iya, berapa nih Kak Yovan? Jadi Satu yang tadi orangnya? udah nebak kuis yang benar, jawabannya itu nanti satu orang bakal dapat 60.000. Rupiah. Jadi kalau tadi menang game sama menang jawab, lumayan banget tuh dapetnya 110.000 ya Kak ya. Iya, benar banget itu. Enak sih. Dikirimnya kemana ya Kak? Dapat berapa, Kak? Jadi yang menang game itu tadi sekelompok dapat 100.000, jadi satu orang dapat 50.000. Yang tadi berhasil menjawab 4 pertanyaan yang kita kasih, masing-masing itu dapat 60.000. Jadi kalau ada yang menangin game sama jawab pertanyaan tadi, berarti totalnya dapat 110.000 gitu. Jadi nih, kita udah dapat list yang jawab kuis ini ada Alicia, Clara, Revanya, dan Feli. Dan tadi Kak Yovan sebutin tuh yang menang game kita. Oke, yang tadi menang itu ada yang jawabnya cuma bener tuh tadi, satu lagi. Hampir banget kan? Jadi tadi itu ada Revanya sama Feli. Oke, bener banget tuh. Berarti
Dan Revanya sama Feli ini sama-sama jawab kuis gitu. Berarti Iya. Revanya Feli ini dapat 110. Oke nih, teman-teman kalian mau... Nah, ini Feli udah semangat banget nih. Dari tadi nanya dikirimnya kemana, Kak? Iya, bener. Habis ujian makan-makan, iya boleh. Tapi makannya di rumah ya, teman-teman. Boleh mungkin kalian tinggalin nomor kalian di sini, nanti kita kontak. Nge-grab, Kak. Iya, benar banget. Sekarang grab Boleh semuanya. nanti kalau mau dikirim ke OVO tinggal kirimin nomor telepon aja. Atau enggak kalian kalau misalkan udah ada rekening nggak apa-apa. Kalian kirimin nomor telepon kalian aja, nanti ada panitia dari kita yang kontak kalian gitu. Oh, ini Ya, Clara. betul. Tolong Kak Shanti bisa tolong catetin nggak Kak Shanti nomor-nomornya? Oke, yang kirim baru Clara nih. Feli, Revanya, sama Alicia. Oh, nggak apa-apa Alicia, kamu kasih nomor telepon kamu dulu aja. Nanti kita tanya kamu punyanya apa. Mungkin ada rekening bank atau apa. Nanti bisa dikoordinasiin sama panitia yang kontak kamu gitu. Iya, bener banget. Jadi tinggalin nomor telepon kamu dulu aja. Tinggal Alicia nih yang belum kirim ya. Alicia mungkin mau kirim nomor telepon. Oke, udah. Kak Shanti udah dicatat kah? Udah. Oke deh, teman-teman nanti abis acara ini kalian bakal langsung dikontak. Oh, BTW aku mau tanya, ini nomornya Feli, Alicia, dan Clara ada WhatsApp-nya nggak ya? Ada, Kak. Ada. Oke, ada satu yang belum jawab nih. Ada. Oke, ada. Berarti semuanya ada. Nanti berarti kita akan kontak lewat WhatsApp. Kita bakal tanya kalian mau dikirimnya lewat apa gitu. Mungkin OVO, mungkin Gojek, mungkin BCA, atau apa. Nanti kita tanya kalian punyanya apa gitu. Oke deh, Kak Yovan. Udah nih kayaknya kita udah pengumuman pemenang. Iya. Jadi kita habis ini ada apa lagi nih kira-kira nih? Udah kayaknya acaranya ya. Waduh. Pulang-pulang makan mereka lumayan nih dapat pun jajan. Oke deh, boleh di next slide-nya. Oke, jadi kita kali ini akan adain foto bersama. Jadi aku harap sih kalian bisa on cam sih. Jadi kita ada kenang-kenangan. Bener kan Kak Clarissa? Iya, udah. Nanti kan mau makan ya, abis ini ya foto dulu sekarang. Oke nih, mungkin teman-teman boleh nih kan kita dikit nih orangnya, boleh nih on cam. Tadi aku udah sempat lihat mukanya Revanya nih. Dia semangat banget tadi. Tapi yang kalian wanita-wanita juga semangat banget sih, aku tetap lihat. Nih, tinggal siapa ya? Apakah sudah semua? Oke, udah semua. Coba kakak Calvin nih, kakak Calvin ya. Oke. Halo. Kak Calvin share screen-nya mengganggu nggak ya? Enggak, bisa kok. Oh, bisa. Oke, boleh nih Kak Calvin. Yang cantik ya teman-teman, yang ganteng juga. Ya, aku hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, udah nih. Kak, sekali lagi dong, gaya bebas. Oke. Ayo guys, bebas nih. Kalian mau peace. Mau monyong juga boleh kok. Oke, hitung lagi ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Thank you Kak Calvin. Oke nih, boleh nih Kak Q di next lagi slide-nya. Nah, jadi slide ini, kita juga nggak, tadi karena kita tidak buka dengan doa, juga kita tidak akan tutup dengan doa. Cuman kita pengen ucapin beberapa hal. Aku mau ucapin terima kasih ke teman-teman kalian, ke teman-teman yang udah temenin kita dari awal sampai akhir, yang Kak Evan.
Iya, bener banget. Nah, dari kita awal tadi kalian udah aktif juga, udah nanya-nanya gini. Oke, jadi abis itu kita mau ngadain apa lagi nih Kak Larissa? Oh iya, jadi kita Iya, mau tadi aku udah ucapin kan terima kasih buat teman-teman semua. Nah, terus kayak Evan mungkin mau tambahin? ya, jadi aku mau nambahin sih di sini. Terima kasih untuk kalian udah ngikutin hari ini, udah ngikutin acara kita. Terima kasih juga untuk pada panitia yang udah nyiapin ini games dan quiz-quiznya dan hadiahnya yang pastinya. Bener banget. Awalnya kita agak skeptikal nih, karena kan kalian cuma berenam, tapi ternyata berenam juga mampu membuat acaranya hidup gitu, Iya, benar teman-teman. banget ini. Oke deh, kalau gitu aku juga ingin minta maaf kalau kita ada salah-salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Kita juga berharap acara singkat hari ini selain membawakan hadiah untuk kalian, ya kan, pulang bahagia, kalian juga mendapatkan pembekalan yang pastinya berguna buat nanti di masa depan, gitu. Kalau mau ke UPH juga boleh nih kontak-kontak kita ya. Ya nggak, Kak Evan? Betul. Tinggal kontak aja nanti. Oke deh. Ya udah kalau gitu aku tutup acaranya. Aku Clarissa. Dan aku Yovan. Kami pamit undur diri. Terima Bye-bye. kasih. Thank you. Alicia, Revanya, dan Feli yang udah join.